Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-khulasatu tatadammanu hadhil qa'idatu qa'idatain au qa'idatan wahidah laha wajahan. Jadi ringkasan dari kaidah ini adalah bahwa kaidah ini yaitu bahwa ada hubungan antara isi ayat dengan akhir ayat, nama Allah yang disebutkan di akhir ayat, Al-Asmaul Husna yang disebutkan di akhir ayat, maka ringkasnya kaidah ini memiliki dua kaidah yang terkandung di dalamnya. Atau satu kaidah saja tetapi memiliki dua sudut pandang. Al-awwal anna khatmal ayah bismin min asma'illahi ta'ala la yakunu illa munasiban lidzalikal hukm. Bahwa sebuah ayat diakhiri dengan nama dari Al-Asmaul Husna, nama Allah Al-Asmaul Husna, maka itu tidaklah disebabkan kecuali karena adanya kecocokan antara nama Allah tersebut dengan hukum yang disebutkan di ayat tersebut. Wala yakhruju an hadhil qa'idah syai'un illa lisabab. Dan tidak keluar dari kaidah ini sesuatu apapun kecuali karena adanya sebab. Mithla qaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau memberikan azab kepada mereka ya Allah, maka mereka itu adalah para hambamu. Dan seandainya engkau memberikan ampunan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha bijaksana. Faqad yaqulu qail wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Maka bisa jadi ada orang yang berkata, seharusnya ayat ini berbunyi, jika engkau memberikan ampunan kepada mereka ya Allah, maka sungguh engkau adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Mengapa di sini disebutkan menggunakan nama Allah Al-Azizul Hakim, padahal di sini permintaan yang kita mintakan sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminta agar Allah mengampuni mereka. Maka seharusnya nama Allah yang dipakai adalah Al-Ghafurur Rahim. Lakin lamma kana al-maqam maqam izzah wa kamalu tasarruf likauni haula'i lahum halan imma azab wa imma rahmah wa maghfirah falahum ma taqtadihi al-izza wal hikmah bisababi inadihim wastikbarihim. Maka penyebabnya mengapa ayat ini diakhiri dengan nama Allah Al-Azizul Hakim, karena ketika konteksnya adalah konteks ini konteks untuk menjelaskan bahwa Allah Maha Perkasa dan Allah itu ketetapan Allah itu sempurna. Ketika Allah berkehendak maka pasti itu terjadi. Tidak seperti makhluk, ketika berkehendak bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Maka itulah mengapa disebutkan nama Allah Al-Azizul Hakim. Itulah mengapa disebutkan nama Allah Al-Azizul Hakim. Dan telah kita jelaskan sebelumnya karena ini dalam rangka untuk memberikan ancaman kepada orang-orang kafir. Kita memintakan ampunan kepada mereka, tapi juga mereka harus mendapatkan pelajaran. Kalau kita menyebutkan Al-Ghafurur Rahim, mereka mengentengkan, maka disebutkanlah Al-Azizul Hakim. Likauni haula'i lahum halan imma azab wa imma rahmah wa maghfirah. Karena mereka itu memiliki dua kondisi, antara mendapatkan azab atau mendapatkan rahmat dan ampunan. Falahum ma taqtadihil izza wal hikmah. Maka mereka layak untuk mendapatkan konsekuensi dari keperkasaan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh penolakan mereka dan rasa angkuh mereka, kesombongan mereka. Al-wajhu tsani anna khatmal ayah bismin min asma'illahi yadullu ala anna al-hukma mutabiqun lidzalikal ismin. Sisi kedua, yakni sudut pandang kedua dari kaidah ini adalah bahwa mengakhiri sebuah ayat dengan Al-Asmaul Husna, nama Allah, itu menunjukkan bahwa hukum tersebut mutabik lidzalikal ism.
hukumnya itu adalah konsekuensi atau penerapan dari nama Allah tersebut. Wa hadzal wajhu ghairul wajhil awal. Maka ini berbeda dengan sudut pandang pertama tadi. Pemasalan qauluhu illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum engkau mampu untuk menguasai mereka, menangkap mereka. Ini orang yang berbuat kejahatan sebelum mampu untuk kita menangkap mereka, kemudian mereka bertaubat. Apa yang terjadi? Ya tawakkal insanu ayyuqal fatasqutu anhumul uqubah. Maka bisa jadi seorang akan berpikir di benaknya, maka hukuman bagi mereka, azab bagi mereka akan dianulir, akan dihilangkan. Lakinnahu lam yakul hakaza. Akan tapi ayat tersebut tidak menyebutkan demikian. Wa inna maqal fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Akan tapi ayat tersebut malah menyebutkan, maka ketahuilah bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Ay laqad saqata anhumul hadda, atau laqad saqata anhumul haddu bi muqtada maghfiratillahi wa rahmatih. Yakni telah jatuh hukuman had bagi mereka. Ya, ini telah dianulir, telah dihilangkan. Ya, dianulir bukan nasah maksudnya, tapi maksudnya dimaafkan. Bi muqtada maghfiratillahi wa rahmatih, karena ampunan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika qauluhu ta'ala fil muli. Dan di antara contohnya adalah firman Allah tentang orang yang ya menjatuhkan ila kepada istrinya. Ila, yakni bertekad untuk tidak misalnya berkumpul bersama istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka itu mau rujuk, mau kembali lagi kepada istrinya, fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan kalau mereka berazam, bertekad untuk talak, maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ila itu maksudnya ketika seorang suami mengatakan ya tidak mau lagi untuk berkumpul dengan istrinya lebih dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan maka tidak teranggap. Kalau lebih dari 4 bulan maka ya para ulama beda pendapat. Apakah setelah 4 bulan selesai si suami tersebut tetap dalam tekadnya tadi gitu ya? Apakah langsung jatuh talak atau itu terhukumi ya tidak talak? Para ulama beda pendapat. Ala kulli hal, seandainya dia mau rujuk kembali, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi seandainya memang dia meniatkan mau tolak, fa innallaha sami'un alim. Lianna fai'ahum ila zaujatihim mimma yuhibbuhu Allah wa yakunu sababan limaghfirati wal rahmah. Mengapa Allah menyebutkan Ghafurur Rahim di sini? Karena ya kembalinya mereka, rujuknya mereka kepada istri mereka itu adalah sesuatu yang Allah cintai dan itu adalah sebab ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma azmuhum at-talaq, adapun kalau mereka bertekad untuk talak, fahuwa amrun laisa mahbuban ilallah, maka itu adalah perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya diakomodasi oleh syariat ya. Ulihadza qaranahu bima yufidu aw yushiru ila naw'in minal uqubah, faqala fa innallaha sami'un alim. Ya, oleh karena itu Allah kemudian menyebutkan nama Allah yang itu mengindikasikan bentuk dari hukuman, yakni ancaman. Fa innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perkara yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah adalah al-fai. Yakni al-fai yakni kembali atau jatuh kembali ya, kembali. Itu mengapa bayang-bayang ya ketika kita bahas fikih bahas waktu sholat, maka kata fai bermakna ya bayang-bayang ya, itu bermakna kembali atau jatuh ya, wallahu a'lam. Satu makna, satu akar kata. Faidah al-mu'arraf bi al yadullu ala mulahazati asli sifah mithlul fadl al-abbas. Kata yang ditambahkan dengan al di depannya
itu menunjukkan mulahadzati asli sifat. Menunjukkan ya kata sifat yang disebutkan di situ itu diperhatikan. Ya, hendaknya diperhatikan dan dimaksudkan dalam perkataan tersebut. Seperti misalnya Al-Fadl, Al-Abbas, Al-Fadl, Fadl itu karunia atau keutamaan, Al-Fadl sesuatu yang memiliki keutamaan. Ya, jadi Al-Fadl bisa nama orang atau julukan misalnya atau ya apapun itu gitu ya. Maka ketika ini Fadl itu adalah sebuah sifat ditambahi al, maka ini menunjukkan ya sifat yang terkandung di Fadl itu dimaksudkan atau hendak ditonjolkan, hendaknya dipahami oleh orang yang mendengarnya gitu ya. Begitu pula Al-Abbas, Abbas suatu akar kata dengan abasa, abasa wa tawalla. Abbas ini abasa itu orang yang bermuka masam, yang mengernyitkan dahi begitu ya. Karena marah dan seterusnya. Al-Abbas itu sifat ini berarti hendak ditonjolkan. Famasalan qauluhu ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu sami'un alim. Adapun ya ketika syaitan itu menggodamu, maka fasta'iz billah, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah itu ya Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa fi ayatin ukhra wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Seandainya syaitan itu menggodamu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim. Ini ayat ini sama semua kecuali di sini samiun alimun, di sini as-samiul alim. Ada alnya. Mengapa? Al-ayatan sawa'un fil lafzi wa fi kulli syai'. Dua ayat ini sama dalam semua hal, illa fit ta'rifi fi sami'in alim, kecuali ya kata sami dan kata alim di ayat yang kedua ini di ta'rif, yakni dimasukin al menjadi ya mu'arraf, dimasukin al, sederhananya ini dimasukin al, yang ini enggak dimasukin al. Maka fatakunul ayatul ula luhidha fiha mutlaqus sifah wa tsaniyah luhidha fiha kamalus sifah. Maka ayat yang pertama ini maknanya ya, jika syaitan menggodamu maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui. Ya ini mengabarkan bahwa Allah mendengar dan mengetahui. Tapi di ayat yang kedua, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Yani menonjolkan sifat tersebut. Tidak hanya mengabarkan bahwa Allah memiliki sifat tersebut, tapi lebih menonjolkan lagi sifat tersebut. Ya, jadi ini bisa dianggap sebagai takkid atau taukid, ya, penekanan. Taib, kita masuk pada kaidah berikutnya, al-qaidah al-ishrun, kaidah ke-20, al-Qur'anu kulluhu muhkam bi'tibar wa kulluhu mutasyabih bi'tibar wa ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih bi'tibarin tsalits. Al-Quran semuanya itu muhkam dari satu sisi dan semuanya itu mutasyabih dari sisi yang lain, dan sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih menurut sisi yang ketiga. Jadi ada tiga sisi atau tiga sudut pandang di sini. Dari satu sisi muhkam, semua Al-Quran itu muhkam. Dari sisi yang lain, kalau dilihat dari sisi yang lain, semua dari Al-Quran itu mutasyabih. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, yang lain lagi, sisi yang ketiga, maka sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Waqad wasafahu Allah Ta'ala bikulli wahidatin min hadhil awsafis thalath. Dan Allah telah menyifati Al-Quran dengan setiap dari tiga sifat ini. Apa yang dimaksud dengan tiga sifat ini? Semuanya muhkam, semuanya mutasyabih, kemudian sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Fa wasafahu bi annahu muhkam fi iddati ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati bahwa Al-Qur'an itu muhkam semuanya di beberapa ayat. Wa annahu uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabirin. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu muhkam, dibuat muhkam, kemudian diperinci dari sisi
Zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana dan juga maha mengetahui. Taib. Apa yang dimaksud dibuat muhkam di sini? Uhkimat ayatuhu. Wa ma'na dzalika annahu fi ghayatil ihkam wa nihayatil intizam. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun la tanaquda fiha wa la ikhtilaf. Wa awamiruhu kulluha khairun wa barakatun wa salah. Wa nawahihi muta'alliqatun bisyurur wal adrar wal akhlaqir radhilah wal a'malis sayyi'ah fa hadza ihkamuhu. Yang dimaksud muhkam di sini adalah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an semuanya itu fi ghayatil ihkam, yakni hukum-hukumnya itu adalah hukum yang paling lurus dan paling bijaksana dan paling terbaik, paling sesuai dengan maslahat. Wa nihayatil intizam. Nihayatil intizam, yakni sangat teratur, sangat rapi. Ya, tidak ada kontradiksi. Fa akhbaru kullu haqqun wa sidqun. Semua apa yang dikabarkan di Al-Qur'an semuanya itu hak dan semuanya itu adalah kejujuran. Tidak ada kontradiksi ataupun pertentangan di dalamnya ataupun ya perselisihan. Dan perintah-perintah yang ada di Al-Qur'an semua itu adalah kebaikan dan barokah dan perbaikan. Dan larangan-larangan yang ada di Al-Quran semuanya itu terkait dengan keburukan, madarat, akhlak yang buruk, amalan yang buruk. Maka ini makna dari ihkamul Quran, yakni makna dari bahwa Al-Quran semuanya adalah muhkam. Kalau kita membaca terjemahan, ini diterjemahkan ayat-ayatnya rapi, dibuat rapi, kemudian diperinci, dijelaskan secara terperinci. Ya, rapi di sini apa yang dimaksud rapi? Ya, tidak hanya bermakna rapi dari sisi keteraturan, materi atau susunan Al-Qur'an dan seterusnya, tidak, akan tapi ayat-ayat Al-Qur'an itu ya semuanya itu adalah maslahat, semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah perbaikan, semuanya adalah barokah. Fi ghayatil ihkam wa nihayatil intizam. Itu sifat Al-Quran seluruhnya. Wa wasafahu bi annahu mutasyabih fi qawlihi Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Dan Allah menyifati Al-Quran semuanya dengan mutasyabih. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah menurunkan perkataan yang paling baik, kitaban mutasyabihan, dalam bentuk kitab yang mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan mutasyabih di sini? Ay mutasyabihan fil husni was-sidqi wal haqqi wa wurudihi bil ma'ani nafi'ah al-muzakkiyah lil uqul al-mutahhirah lil qulub al-muslihah lil ahwal. Yakni mutasyabih, yakni serupa, semua ayat-ayat di Al-Qur'an semuanya serupa, yakni satu level, satu derajat dalam masalah bagusnya, kejujurannya, ya, kebenarannya, dan ya bagaimana maknanya itu menunjukkan pada makna-makna yang bermanfaat, yang menyucikan pikiran, membuat akal jadi sehat, menyucikan hati, membuat hati jadi jernih, al-muslihah lil ahwal, membuat kondisi itu menjadi baik. Fa alfathu ahsanul alfaz, maka lafaz-lafaz Al-Qur'an itu adalah lafaz-lafaz yang paling baik. Wa ma'anihi ahsanul ma'ani, dan makna-maknanya adalah makna yang paling baik. Maka ini makna dari mutasyabih, serupa, mirip, satu derajat. Maka semua dari Al-Quran itu muhkam, ya, dari satu sisi, yakni dari sisi makna Al-Quran, makna ayat-ayat di Al-Quran itu semuanya mengandung maslahat, barokah, kebaikan, perbaikan. Oleh karena itu semua Al-Quran itu muhkam, ini dari satu sisi. Tapi dari sisi yang lain, semuanya mutasyabih, yakni serupa dalam hal ya derajatnya, kebagusannya, kejujurannya, kemudian manfaatnya dan seterusnya. Wa wasafahu bi anna minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mensifati Al-Qur'an dengan ya di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang bersifat muhkam, hunna ummul kitab. Maka ayat-ayat tersebut adalah ummul kitab, induknya Alkitab, induknya Al-Quran ini. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat.
Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Fahuna wasafahu bi anna ba'dahu hakadha wa ba'dahu hakadha. Maka di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagiannya muhkamat, sebagiannya mutasyabihat. Wa anna ahlal ilmi bil kitab yurudduna al mutasyabih minhu ila al muhkam fayasiru kulluhu muhkaman wa yaqulun kullun min indi rabbina. Dan ahlul ilmi, orang-orang yang mengetahui berilmu tentang Alkitab, Al-Quran, maka mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam. Maka sehingga semuanya akan menjadi muhkam. Ya, ayat yang secara asalnya sifatnya mutasyabih, tapi ketika dikembalikan kepada ayat yang muhkam, maka akhirnya jadi muhkam juga. Wa yaqulun kullum min indi rabbina. Semua ayat ini adalah dari sisi Rabb kami. Ay wa makana min indihi fala tanaqudha fi. Yani apapun yang ada di Al-Qur'an ini kalau itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada kontradiksi di dalamnya. Famashtabaha minhu fi mawdi'in fassarahu al-mawdi'. Ya, fassarahu al-mawdi'ul akhar al-muhkam. Maka apa yang tidak diperinci atau tidak diperjelaskan dengan tegas di sebuah ayat itu pasti dijelaskan di ayat yang lain dengan dengan jelas di ayat lain yang ayat tersebut muhkam. Fahasulul ilm, maka dengan begitu ilmu bisa didapat. Wazalal iskal bisa dihilangkan. Na'am. Jadi yang dimaksud muhkam dan mutasyabih di sini sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Yani sebagian muhkam ayatnya itu jelas maknanya dan tidak ambigu misalnya atau tidak membuat kita memiliki tanda tanya. Tapi ayat yang mutasyabih itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ya, membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dan sifat ahli ilmu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih ke ayat-ayat yang muhkam. Sehingga apa? Sehingga diketahui dari hal itu makna dari ayat mutasyabih tersebut. Sehingga ya diketahui dari setelah dikembalikan ke ayat muhkam, makna dari ayat mutasyabih tersebut menjadi diketahui. Ya, itu mengapa ya kemudian disebutkan akhirnya semuanya menjadi muhkam. Ya, akhirnya semuanya menjadi muhkam. Dan ahli ilmu, orang yang berilmu mengatakan kullum min indi rabbina, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada pertentangan. Kalau ini enggak jelas maka ya sudah kembalikan kepada ayat yang lain. Semuanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hasalal ilm wa zalal iskal. Ilmu bisa didapat, iskal menjadi hilang. Adapun orang-orang yang menyimpang, mereka tutup mata dari ayat-ayat yang muhkam, mereka menuju ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka menuju ayat-ayat yang mutasyabih. Ketika mereka membaca yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Tangan Allah bagaimana ini? Mutasyabih ini. Ya, mutasyabih. Ya udah kita takwil aja. Kita takwil menjadi qudratullah. Ya, atau aunullah. Antara kekuatan Allah, kekuasaan Allah atau pertolongan dari Allah. Ini makna dari yadullah, tangan Allah. Ini mutasyabih kata mereka. Kenapa kok harus ditakwil? Karena kalau kita pahami tangan Allah itu, bahwa Allah itu memiliki tangan, memiliki sifat tangan, nanti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kata mereka. Sedangkan Ahlussunnah mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih ke ayat-ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, kita tidak pahami yadullah, tangan Allah ini, kalau kita pahami bahwa, kalau kita katakan bahwa Allah memiliki sifat tangan, tidak kita pahami bahwa kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena hakikat tangan Allah itu berbeda dengan hakikat tangan makhluk. Kita nggak bisa bayangkan. Gitu ya. Jelas berbeda. Tapi kita nggak bisa bayangkan. Bagaimana tangan Allah berarti? Kita nggak bisa bayangkan. Nggak usah dibayangkan. Yang jelas, laisa kamitslihi syai'. Ya, dikembalikan ke ayat muhkam. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu yang kita pegang. Allah menyebutkan yadullah, menyebutkan bahwa Allah memiliki sifat tangan. Allah yang menyebutkan sendiri di Al-Quran, sementara di ayat yang lain, ayat yang muhkam, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, "Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih jujur, lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah memaksudkan qudrat, kalau Allah memaksudkan aun, pertolongan atau kekuasaan atau kekuatan, ya, mengapa kata yang dipakai kemudian yad?
Mengapa kata yang dipakai kemudian yad? Dan ya ini jauh sekali, ya tidak ada dalil yang membuat kita harus mentakwil hal ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yad, maka pahami ya kata ini sebagaimana yang Allah sebutkan kata tersebut di Al-Qur'an. Yadullah, ya sudah kita pahami yadullah. Hah? Jadi kembalikan ke ayat muhkam. Ayat muhkam yang pertama, "Uman asdaqu minallahi qila." Atau di ayat yang lain, "Uman asdaqu minallahi haditha." Kalau seandainya Allah memaksudkan makna lain, maka ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memilih kata tersebut. Allah menggunakan kata yad karena memang itulah yang dimaksudkan. Kemudian kembalikan ke ayat muhkam yang kedua, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Kalau kita memaknai bahwa Allah memang memiliki sifat tangan, maka ini tidak berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena hakikat tangan kita yakini, hakikat tangan Allah pasti beda dengan hakikat tangan makhluk. Ya, kita nggak boleh bayangkan Allah memiliki tangan, kemudian tangan Allah itu mirip dengan tangannya manusia atau tangannya makhluknya, tidak boleh. Mengapa? Karena kita punya ayat muhkam yang kedua apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya tidak boleh bagi kita untuk mentakwil ya sifat Allah yad tersebut. Demikian pula tidak boleh kita mentakwil sifat rahmat. Sifat rahmat dari Allah. Mereka takwil juga sifat rahmat. Mereka takwil dengan keinginan Allah untuk memberikan pahala. Ini berarti mereka takwil sifat rahmat menjadi sifat iradah. Ya. Sifat iradah beda lagi. Itu sifat Allah yang lain. Sifat rahmat beda lagi. Demikian pula mereka mentakwil sifat ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallah, Allah ridha kepada mereka. Mereka takwil sifat ridha. Lah kalau semuanya banyak sifat kemudian ditakwil tanpa dalil seperti ini, kita tanyakan mana dalilnya? Ya, bagaimana posisi antum terhadap ayat Allah, "Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha." Allah menggunakan kata ridha di situ. Allah menggunakan ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu diambil dari kata rahmah. Allah menggunakan kata yad di situ dan seterusnya, sifat-sifat Allah yang lain. Istawa 'alal arsy. Mereka takwil menjadi istaula. Mana dalil bahwa itu istaula? Allah menggunakan lafaz istawa. Ya. Jadi kembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Hanya dengan cara tersebut hasalal ilmu. Ilmu menjadi kita dapatkan. Wazalal iskal. Iskal menjadi hilang. Asy-Syaikh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullah taala. Ya, ulama kibar di Saudi, penasihat King Salman. Ya, beliau di sebuah daurah yang ana hadir di daurah tersebut, beliau berkata bahwa mayoritas ahlul bidah, mayoritas orang-orang yang menyimpang itu disebabkan karena mereka mengambil sebagian ayat kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Dan kebanyakan yang mereka ambil adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, yang menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Jadi yang menjadi fokus pembahasan mereka adalah ayat-ayat mutasyabihat tadi. Tidak mereka kembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Sehingga apa? Sehingga kemudian mereka bisa memelintir sesuai dengan akidah mereka, tafsir dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Tidak begini metode tafsir. Metode tafsir adalah kembalikan ayat-ayat mutasyabihat kepada ayat-ayat muhkamat. Walihadzal nau' amtsilah. Ada beberapa contoh dari hal ini. Minha ma taqaddama minal ikhbar bi annahu ala kulli syai'in qadir wa annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun wa annahu yahdi man yasha' wa yudillu man yasha' fa idza istabahat ala man dhanna bihi khilaf al hikmah wa anna hidayatahu wa idlalahu yakunu juzafan li ghairi sabab waddahat hadzal itlaq al ayatul ukhra. Ya, maka di antara contohnya adalah ma taqaddama minal ikhbar. Apa yang telah dikabarkan sebelumnya di Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, ini lafaz yang lebih tepat sesuai dalil. yakni bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Adapun mengatakan ala ma yasha'u qadir seperti di muqaddimahnya matan Nabi Syuja' ya, wa innahu ala ma yasha'u qadir, Allah Maha mampu atas apa yang Allah kehendaki. Ini kurang sesuai dengan dalil.
Dalil-dalil semuanya menyebutkan ala kulli syai'in, bukan ala ma yasha. Ala ma yasha berarti Allah Maha mampu atas apa yang Allah kehendaki. Ini akan membuat orang akan berpikir Allah hanya mampu atas apa yang Allah kehendaki saja. Tapi tidak. Yang disebutkan di dalil adalah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annahu ma syaa kana, dan apa yang Allah kehendaki pasti itu terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki itu pasti tidak akan terjadi. Wa annahu yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Maka ketika sesuatu itu kemudian terpikirkan oleh seseorang, ini kok bertentangan dengan hikmah, bahwa hidayah dari Allah, atau ketika Allah menetapkan bahwa orang itu menyimpang gitu ya, yakunu juzafan li ghairi sabab, ini seolah-olah tanpa sebab, ini seolah-olah Allah menghendaki memberikan, yang ini kasih hidayah, yang ini dibiarkan tersesat, yang ini kasih hidayah, yang ini dibiarkan tersesat gitu ya, tanpa sebab. Ya, sebagian orang berpikir demikian, ya, Allah Subhanahu wa taala ini udah menetapkan yang ini ahli surga, yang ini ahli neraka gitu kan. Ini pemikiran Jabriyah. Ini pemikiran Jabriyah mengatakan bahwa Allah yang menetapkan ini semua. Ya, anak sudah bejat seperti ini ya memang karena Allah yang sudah mentakdirkannya gitu ya. Maka ini adalah Jabriyah, pemikiran Jabriyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat-ayat yang lainnya hal ini. Ayat-ayat yang lainnya menjelaskan bahwa hidayah Allah itu memiliki sebab yang itu dilakukan oleh hamba tersebut. Hidayah dari Allah itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan atau menempuh sebab tersebut, wa yattasifu biha, dan dia kemudian disifati dengan sifat tersebut. Mithla qaulihi, ini penting ya. Perhatikan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, mengikuti jalan-jalan keselamatan. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut harus menempuh sebab ini terlebih dahulu. Dia harus mencari keridhaan Allah terlebih dahulu. Dia harus berusaha menjemput hidayah terlebih dahulu. Baru kemudian Allah memberikan dia hidayah. Ada hubungan sebab akibat ini. Allah memberikan pilihan kepada orang tersebut untuk memilih. Dia mau memilih jalan kebenaran atau jalan kesesatan. Allah berikan pilihan kepada dia. Tapi ketika dia memilih, itu supaya dia bisa melakukan pilihan dia tersebut, nah Allah itu harus atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin Allah. Dan Allah tidak menzalimi para hambanya. Kalau orang tersebut sudah memilih dengan pilihan, dia mau mencari ridha Allah, dia mau mencari hidayah dari Allah, Allah memberikan dia hidayah. Allah tidak menzaliminya. Tidak ada ceritanya orang yang mencari ridha Allah, mencari hidayah dari Allah dengan tulus, dengan ikhlas, kemudian Allah Subhanahu wa taala halangi jalannya, kemudian Allah berikan kesesatan kepadanya. Tidak ada. Itu zalim namanya. Dan Allah di dalil yang lain, dalil muhkam yang lain, menyebutkan Allah tidak zalim kepada para hambanya. Maka di sini menyebutkan, ya, di sini kita tahu bahwa harus ada sebab tersebut yang ditempuh. Ketika seseorang sudah berkata bahwa dia ingin mencari hidayah, tapi tidak kunjung mendapatkannya, berarti dia kurang semangat, kurang tulus, kurang ikhlas ketika dia ya mencari hidayah tersebut. Dia ingin menjadi orang baik, tapi ya tidak kunjung diberikan hidayah katanya. Bisa jadi ketika dia sudah ditampakkan kebenaran baginya, ketika sudah dijelaskan ilmu kepadanya, dia menghindar. Bisa jadi itulah yang terjadi. Kalau dia memang benar-benar tulus mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala tidak menzaliminya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan jalan kebenaran tersebut kepadanya. Wa anna itlalahu li 'abdihi laha asbab minal 'abdi. Dan bahwa ya ketika Allah menetapkan seseorang itu tersesat, itu karena seorang tersebut melakukan sebab yang mengarahkan pada hal tersebut. Wa huwa tawallihi lisyaitan, yaitu karena dia itu lebih berwala kepada syaitan. Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dhalalah. Ada sebagian orang yang Allah beri petunjuk, ada sebagian orang yang
ya dijatuhkan kepadanya kesesatan. Innahumuttakhudzus syayatina auliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka-mereka tersebut menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung-pelindung mereka, penolong-penolong mereka, sahabat-sahabat dekat mereka min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Lihat, ada hubungan sebab akibat. Mereka yang menyimpang terlebih dahulu, baru Allah kemudian karena mereka yang memilih sebab tersebut, Allah izinkan. Allah izinkan mereka memilih sesuai dengan pilihan mereka. Allah sudah berikan pilihan kepada mereka. Allah sudah sampaikan ilmu melalui perantaraan Nabi dan Rasul, melalui perantaraan para da'i kepada mereka. Ketika mereka memilih jalan menyimpang, Allah izinkan itu terjadi. Itulah makna azaghallahu qulubahum. Allah simpangkan hati mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memilih pertama kali. Wa idza istabahat 'alal jabri alladhi yara anna af'alal ibadi majburuna 'alaiha. Ketika kemudian orang-orang yang memiliki pemikiran jabriyah yakni bahwa kita ini sudah dipaksa oleh Allah, ditetapkan. Bahkan Allah sudah menetapkan bahwa saya ini ahli surga atau saya ini ahli neraka gitu loh. Saya ini bejat ya karena sudah Allah putuskan demikian gitu ya. Ini pemikiran jabari, pemikiran jabriyah. Ya, pemikiran jabriyah. Maka ketika kemudian seorang yang memiliki akidah jabriyah atau syubhat jabriyah itu berpikir ya bahwa perbuatan hamba itu dipaksa, majburuna 'alaiha, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayyanat hal ayatul ukhar al-katsirah, maka ayat-ayat yang lain menjelaskan, banyak ayat yang lain menjelaskan adalah ala annallaha lam yajburil ibad, menjelaskan bahwa Allah itu tidak memaksa para hambanya. Wa anna amalahum waqi'ah bi ikhtiyarihim wa qudratihim, dan bahwa amalan mereka itu terjadi karena pilihan mereka dan ya qudratihim, kekuatan atau ya kemampuan mereka. Mereka mampu untuk melakukan kemaksiatan, mereka lakukan dan mereka benar-benar melakukannya. Allah izinkan itu terjadi, kemaksiatan itu terjadi. Bahkan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah izinkan. Ya, tapi ketika orang tersebut memilih kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan tersebut, Allah izinkan itu terjadi. Yakni Allah sesatkan dia. Wa anna amalahum waqi'ah, na'am, wa adafaha ilaihim fi ayatin ghairu munhasirah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kepada mereka keburukan tersebut di ayat-ayat yang lain. Kama anna hadhil ayat allati adafa Allahu fiha al-a'mal ila al-ibad. Ya, Allah di sini mengaitkan di ayat ini ya, itu Allah kaitkan amalan tersebut kepada hambanya. Falamma zaghu. Ini dikaitkan kepada para hambanya, kepada manusia. Falamma zaghu, subjeknya siapa di sini? Zaghu, subjeknya siapa? Mereka, manusia. Dinisbatkan kepada manusia. Ini berarti ini perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bukan dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang memilih untuk menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Ya, jadi adafallahu fiyal a'mal ilal ibad hasanaha wa sayyi'aha. Amalan baik atau amalan buruk dinisbatkan kepada orang yang melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza istabahat 'alal qadariyah an-nufah. Dan ketika muncul di benak orang-orang yang memiliki pemikiran qadariyah atau syubhat qadariyah. Apa itu qadariyah? Memikirkan atau berpikir bahwa Allah tidak menetapkan sesuatu. Ini kebalikan dari jabriyah. Kalau jabriyah seolah-olah manusia itu seperti daun yang jatuh, dihembus oleh angin. Daun tersebut tidak bisa ya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tapi diatur oleh angin. Itu pemikiran jabriyah. Kita diatur oleh Allah, kita nggak bisa melakukan apapun. Ini semuanya sudah diset, dipaksa kita, sudah diatur di Lauhul Mahfuz gitu ya. Itu pemikiran jabriyah. Adapun pemikiran qadariyah, mereka berpikir bahwa Allah tidak menetapkan takdir. Allah tidak menetapkan segala sesuatu. Semuanya ini murni dari hamba tersebut, dari manusia tersebut. Ya. Maka wazannu annaha munqati'ah min an qada'illahi wa qadarih. Mereka berpikir bahwa mereka itu terputus dari ketetapan Allah dan takdir Allah. Wa annallaha ma sya'ahum minha. Dan bahwa Allah itu tidak ma sya'aha minhum. Allah itu tidak punya
kehendak atas mereka. Wala qaddaraha, tidak menetapkan takdir atas mereka. Tuliyat alaihi al-ayatul katsira as-sarihah bitanawuli qudratillahi likulli syai'in minal a'yan wal a'mal wal awsaf. Akan tapi banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa ya ayat-ayat yang jelas menyebutkan bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, ya baik itu benda ataupun perbuatan ataupun sifat, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan segala sesuatu. Wa min dzalika amalul ibad, termasuk juga perbuatan para hambanya. Karena orang-orang Qadariyah berkata bahwa pemikiran bahwa perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan hamba, akidah Ahlussunnah, perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Ya, tapi Allah memberikan pilihan, antum mau berbuat yang mana? Perbuatan-perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah memberikan pilihan, antum mau melakukan yang mana? Ya. Wa annal ibada la yasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, ini akidah yang benar, yaitu bahwa para hamba itu tidak akan berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Yakni mereka diberikan kehendak. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasha' dinisbatkan mereka memiliki kehendak, yakni berarti mereka diberikan kehendak. Mereka diberikan pilihan, mereka bisa memilih. Tapi setelah mereka memilih, mereka tidak bisa melakukan pilihan tersebut kecuali setelah dikehendaki, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kalau dia memang benar-benar ingin mendapatkan hidayah, Allah tidak akan kemudian menghalangi, kemudian memberikan kesesatan, tidak mungkin. Atau sebaliknya, keadilan Allah Subhanahu wa taala, dia menghendaki kesesatan, kemudian Allah ya menghalanginya, tidak kemudian menghendaki dia mendapatkan hidayah. Tidak demikian, ya. Kemudian memberikan hidayah padahal dia sudah menginginkan kesesatan. Tidak demikian. Allah tidak yakni Allah berbuat adil kepada para hambanya. Kecuali memang misalnya hamba tersebut di suatu saat nanti dia sendiri dihadapkan pada pilihan, dia sendiri yang kemudian tergerak kepada hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah. Yani semua ini Allah berikan pilihan kepada para hambanya. Tapi di saat yang sama Allah juga memiliki kehendak. Ya. Ini akidah pertengahan antara akidah Jabriyah dan Qadariyah. Wakila lit-ta'ifatain innal ayati wan nusus kulluha haqqun wa yajibu ala kulli muslim tasdiquha. Dikatakan kepada dua ta'ifah ini, dua kelompok ini, bahwa ayat-ayat dan nas-nas semuanya itu hak dan wajib bagi setiap muslim untuk membenarkannya. Wal imanu biha kulluha. Wal imanu biha kulliha, yakni wajib untuk mengimani semuanya. Wa annaha la tatanafa. Tidak ada pertentangan antara ayat-ayat tersebut. Fahiya waqi'ah minhum, maka ayat-ayat tersebut itu terjadi pada mereka, wa bi qudratihim wa iradatihim, yakni mereka diberikan pilihan, mereka diberikan kemampuan dan kehendak. Wallahu taala khalaqahum, Allah menciptakan mereka, wa khalaqa qudratahum wa iradatahum, dan Allah menciptakan kemampuan mereka dan menciptakan kehendak mereka. Tapi setelah Allah menciptakan kemampuan dan kehendak mereka, Allah berikan pilihan kepada orang tersebut untuk mengendalikan kemampuan dan pilihannya tersebut. Wa ma ujmila fi ba'dil ayat fassarahu ayatun ukhar. Apa yang ya disebutkan secara mujmal, secara umum saja di sebagian ayat, maka itu dijelaskan lebih terperinci di ayat yang lain. Wa ma lam yatawaddah fi mawdi'in tawaddah fi mawdi'in akhar. Dan yang belum jelas di sebuah tempat, maka itu akan dijelaskan di tempat yang lain. Wa ma kana ma'rufan bainan nas wurudun fihi warada fihi al-Qur'an ya amron aw nahyan kas-salati waz-zakati waz-zina wadh-dhulm wa lam yufassilhu falaysa mujmalan. Adapun yang sudah dipahami oleh manusia dan itu disebutkan di Al-Qur'an, baik itu perintah atau larangan seperti salat, zakat, zina, zulm, kezaliman, maka di sini Allah tidak memperjelasnya di Al-Qur'an. Maka ini bukan mujmal, falaisa mujmalan li'annahu arsyadahum ila ma kanu ya'rifun. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada apa yang sudah mereka pahami. Wa ahalahum ala ma kanu bihi mutalabbisin. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan sebuah kata yang itu sudah dipahami oleh orang, salat, zakat itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zina itu mereka sudah paham, zulm, kezaliman mereka sudah paham, Allah tidak jelaskan, maka itu bukan berarti ini ayat mujmal.
Tapi ini ayat yang sudah jelas karena memang penjelasannya sudah ada di tempat yang lain. Dan ketika ayat tersebut memang mengandung hal yang tidak jelas, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkannya kepada ayat yang lain, ya. Falaisa fihi iskal biwajhin wallahu alam. Maka tidak ada masalah sama sekali di Al-Qur'an. Taib. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab ini di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.